Tidak ada kemenangan yang datang begitu saja. Ada pagi yang lelah, malam dengan air mata, dan doa yang lahir dari hati yang hampir menyerah. Ia bertanya dalam hatinya, kapan aku cukup? Namun dari jatuh bangunnya, ia belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berjuang. Dan dari perjalanan yang penuh luka, tawa, dan bangkit itu, lahirlah hasil yang tak pernah ia bayangkan. Dan bila langkahku goyah di tengah malam, aku akan ingat tangan ayah yang tak pernah melepas, dan doa ibu yang memelukku tanpa suara. Sebab mimpi tidak lahir dari keberuntungan, tetapi dari hati yang memilih untuk berjalan. Semalam, ia berdiri dengan keberanian yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Hari ini, ia hanya bisa menunggu apakah lelahnya terbayar atau apakah Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih. Selamat malam. Malam. Nak, gimana lombanya tadi? Belum diumumin ya, tapi aku udah lega, soalnya aku udah berusaha. Itu yang penting nak, hasil itu dari belakangan. Tapi usaha dan kerja keras itu nggak pernah bohong. Betul kata ibu kamu. Papa bangga apapun hasilnya. Nama kamu dijemput tadi saudara semua yang juara satu. Hah? Yang benar? Iya. Wah, selamat ya, Nay. Kamu pantas dapat itu. Iya, makasih ya. Kami bangga apapun hasilnya, Nay. Wah, selamat ya. Nanti dapat hadiah apa tuh? Katanya sih Mas Murni, tapi aku belum percaya. Wah, Mas Murni bisa dipakai buat nabung tuh. Atau dijual aja buat beli laptop. Atau boleh es krim sekelas. Jangan gitu Kayla, itu hasil kerja kerasnya dia harus mempergunakannya dengan bijak. Nah itu dia, aku bingung mau dijual, simpan atau invest ya. Jadi nak, gimana dia semuanya? Puji Tuhan dapat jodoh satu, Mas. Dapat piala, sertifikat, sama uang tunai dan emas. Puji Tuhan ya, jadi nak, emas itu berharga bukan cuma dari harganya, tapi juga dari maknanya. Betul, kalau kamu bisa kelola dengan bijak, itu bisa membantu masa depan nanti. Terus mau diapain ya emasnya? Besok ikut ayah ke pegadaiannya, soalnya ayah dengar emas itu bisa diinvestasikan, biar kamu tahu caranya investasi emas. Loh, masih gitu juga? Enggak, cuman mikir dulu ayah nggak sempat ngajarin ke kan ayah caranya investasi emas. Tapi sekarang dia belajar sendiri. Itu karena contoh yang dilihat dari kamu, kerja kerasmu tiap hari itu udah termasuk pelajaran nyata. Mungkin benar, kadang nilai yang terbaik bukan dilihat dari nasihat, tapi dari teladan. Ada cinta yang tak selalu diucap tapi tampak dari ketekunan. Nah, ayo siap-siap, kita ke pegadaian sekarang. Siapa? Jangan lupa pengajian emasnya ya. Siapa? Siapa ada yang bisa kami bantu? Siap.
Saya mau tanya-tanya tentang investasi. Boleh Pak, mari saya jelaskan. Baik, selamat siang Pak. Saya Bagas, apakah ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi gini Pak, sebelumnya anak saya ikut lomba nih Pak. Terus dia menang lomba, mendapatkan emas nih Pak. Lalu kita bingung mau apa ini emasnya. Tapi saya dengar-dengar emas itu bisa diinvestasikan ya Pak. Ya, benar sekali. Langkah untuk menginvestasikan emas adalah langkah yang tepat dan bijak. Saya jelaskan, emas bukan hanya benda yang berharga, tetapi juga dapat menjadi aset dan alat untuk menyiapkan masa depan. Maksudnya bisa jadi tabungan juga ya Pak? Ya, benar sekali Dek. Dengan kamu menginvestasikan emas, kamu dapat tetap memiliki fisiknya, tetapi harga atau nilainya juga bisa naik seiring berjalannya waktu. Misalnya harga emasnya naik, maka nilai investasi kamu juga akan ikutan naik. Lalu Pak, apakah ada risikonya bila kehilangan uang atau emasnya Pak? Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tetapi kalau Pak investasikan atau simpan di Pegadaian sini, Pak tidak perlu khawatir akan hilang. Biasanya hilang karena ditaruh di rumah dan tidak ada keamanan yang memadai. Bisa juga dijadikan jaminan. Jadi misalnya aku butuh uang untuk keperluan penting nih Pak, tapi aku nggak mau jual emasnya, apakah bisa pakai jaminan ini Pak? Betul deh, kamu bisa menggadaikan emas untuk memenuhi kebutuhan terdesak dan bisa ditebus kembali nanti. Dengan begitu, emas tetap ada dan juga kebutuhan terdesak dapat terpenuhi. Oh, berarti selain buat tabungan, emas juga bisa fleksibel ya buat tabungan darurat? Tepat sekali Pak, jadi emas itu mengajarkan kita tentang cara disiplin. Jadi kalau misalnya Bapak menabung sedikit demi sedikit, itu dapat bisa menjadi hal yang berharga untuk masa depan. Jadi investasi emas ini bukan hanya soal punya emas banyak, tapi harus belajar bertanggung jawab ya? Ya, jadi pasti sekali dengan apa yang Adik katakan, nilai emas bukan dari harganya, tetapi dari cara kita mengelolanya dan juga cara kita menggunakannya dengan bijak. Kalau Adik mau, kami bisa menunjukkan cara untuk mengelola emas dengan baik dan juga untuk bisa melihat harga emas. Wah, senang banget, aku jadi pengen belajar dari sekarang. Bagus Dek, ingat emas itu bersinar karena harganya, tetapi lebih bersinar lagi kalau misalnya kita tahu cara mengelolanya dengan baik. Baik Pak, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Apakah emasnya mau langsung diinvestasikan? Udah Pak, gitu aja Pak. Saya langsung investasi aja Pak. Siap Pak. Jadi saya boleh minta KTP-nya Pak? Oke baik, setelah ini saya akan proses. Jadi kami juga ada brosur ini tentang aplikasi Tring. Nanti Bapak bisa download di Play Store. Aplikasi ini Bapak bisa melihat tentang perkembangan dari investasi emasnya Bapak. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi, udah tahu? Ya, ternyata emas itu bukan cuma benda di pulau, tapi bisa buat masa depan ya. Nah, itu caranya bersyukur. Jadi gimana pengalaman di kuliah ya? Seru banget, soalnya banyak ilmu baru tentang investasi. Wah, ceritain dong. Jadi teman-teman, investasi itu bukan buat orang kaya aja, tapi buat siapa saja yang disiplin dan juga bijak. Wah, aku juga mau nanti nabung emas. Ya, Wah, keren banget kamu, Nay. Jadi motivasi nih. Aku jadi pengen ikut nabung emas juga deh. Kamu nggak cuma juara lomba, tapi kamu ngajarin kita arti nilai yang sesungguhnya. Iya, benar. Karena emas bukan dinilai dari harganya saja, tapi juga ada maknanya. Nah, setuju banget tuh. Kilau emas mungkin akan pudar seiring waktu, tapi nilai dari perjuangan, ketekunan, dan kebijaksanaan akan tetap bersinar. Kemarin di sekolah gimana sih? Aku kan kemarin gak masuk. Iya, kita kemarin dikasih tugas tahu, nanti aku kirimin ya. Oke, makasih. Oh iya, ngomong-ngomong soal tugas, kemarin ekonomi kita dikasih tugas kan? Iya, kita dikasih tugas ekonomi. Gimana
kalau kita bahas sama-sama dari pengalaman Kanaya. Jadi kita bukan cuma bahas teorinya aja. Siapa sangka mbak kamu malah bikin kita bilang terlalu depan juga. Ya aku sih bersabar aja. Tapi sebelumnya makasih ya udah mengambil pengalaman sebagai petugas nanti. Iya lah. Sama-sama. Nak, kamu kelihatannya bahagia banget ya akhir-akhir ini. Ya mbak, aku baru sadar setiap hal kecil yang aku keluar dengan bijak bisa jadi besar nanti. Itu pelajaran hidup yang mahal nak. Aku janji bakal terus berjuang bukan untuk hadiah tapi untuk masa depan. Kami percaya kamu bisa, Nak. Oh bangga, sangat bangga. Pada akhirnya, emas itu hanya benda. Yang benar-benar berharga adalah hati yang menempanya. Karena sebelum kilau itu lahir, ada pagi yang melelahkan, malam yang penuh doa, dan langkah kecil yang terus maju meski dunia terasa berat. Kemenangan Kanaya bukan dimulai saat panggung terang, tetapi saat ia memilih bangkit ketika tak seorang pun melihat. Dari ruang belajar yang sunyi, dari pundak ayah yang letih, dari peluk ibu yang tak pernah habis, dari sahabat-sahabat yang menepuk bahunya tanpa syarat, disinilah nilai sesungguhnya terbentuk. Dan sekarang, emas di tangannya bukan sekadar hadiah, tetapi pengingat bahwa masa depan akan dibangun dari keberanian mengambil satu langkah lagi, bahkan ketika kaki nyaris menyerah. Untuk setiap anak yang sedang berjuang, untuk setiap orang tua yang diam-diam berdoa, untuk setiap mimpi yang tumbuh dari air mata, ingatlah, kilau terbesar bukan yang terlihat oleh mata, tetapi yang tumbuh dari hati yang tak berhenti berharap. Inilah perjalanan Kanaya, perjalanan yang mengajarkan kita bahwa nilai sejati tidak pernah terletak pada emasnya, bukan pula pada apa yang kita terima, melainkan pada proses yang membentuk diri kita.